الشيطان الرجيم. Mengapa kita tidak bisa mengikuti pemilu? Wah, ini masih pagi-pagi sudah tanya masalah pemilu. Ini suasana suhu politiknya berarti panas ya. Ya, dan saya selalu katakan ya bahwa saya ini bukan politikus. Dan saya ini tidak ada urusan dengan masalah orang mau memilih atau dia golput, ya itu bukan urusan saya. Tapi kalau tanya tentang hukum pemilu, ya dimaklumi bahwa cara pemilihan itu yang berjalan itu bukan merupakan bagian dari syariat Islam. Islam itu pemimpin itu dipilih dengan dua cara. Ada cara yang ketiga, itu di kondisi kalau terjadi, ya, cara mengobati kejadian. Apa dua cara seorang pemimpin menjadi pemimpin? Yang pertama, dia dipilih oleh ahlul halli wal aqd, dipilih oleh pihak yang berwenang. Jadi para tokoh pemuka di dalam agama dia memilih. Nah itu saja ahlul halli wal aqd. Seperti Abu Bakar hanya dipilih oleh para sahabat yang berkumpul di bawah Thaqifah Bani Sa'idah. Iya. Cuman sahabat itu aja yang membaiat Abu Bakar. Yang lainnya ikut. Seperti Utsman bin Affan. Beliau menjadi khalifah itu musyawarah antara 6 orang saja yang ditunjuk oleh Umar sebagai ahli syura. Ali bin Abi Thalib. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, pelimpahan kekuasaan. Jadi pemimpin sebelumnya menunjuk penggantinya setelahnya. Jadi katakan pengganti saya setelahku adalah si fulan, maka itu syah. Seperti Abu Bakar berkata pengganti setelahku adalah Umar ibn Khattab. Maka setelah Abu Bakar meninggal, Umar ibn Khattab otomatis dibaiat oleh para sahabat sebagai khalifah. Nah, ini dua cara pemimpin dipilih. Nah, ini cara kalau dilakukan, itu yang paling indah, paling bagus. Ya, tidak ada percekcokan, tidak ada saling sikut menyikut. Ya, tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Ya. Dan seterusnya. Banyak kemudahan. Nah, yang ketiga, itu kalau di kondisi misalnya terjadi kekeliruan, misalnya ada orang yang melakukan kudeta, dia berhasil berkuasa, berhasil memimpin, atau ada yang menjadi pemimpin dengan cara salah. Ya, anggaplah dia menjadi pemimpin dengan cara pemilu. Nah, ini kondisi yang ketiga. Kalau dia sudah syah sebagai pemimpin, maka kita wajib untuk menganggapnya sebagai pemimpin. Mendengar dan taat sama dengan yang pertama dan kedua. Ya. Ini 3 hal yang disepakati oleh para ulama dan ada di dalam syariat kita. Adapun dengan cara pemilihan itu tidak ada di dalam syariat. Jelas ya? Hanya saja memang sebagian ulama itu memberi fatwa di kondisi tertentu. Iya. Jadi kalau dia mengatakan para ulama menganjurkan untuk memilih, ini ucapan yang keliru ya. Ucapan yang keliru, tidak memahami ucapan ulama dan membawa ucapan ulama itu bukan pada tempatnya. Sebab para ulama itu tidak ada yang memberi fatwa mutlak di dalam memilih. Yang ada mereka membolehkan di kondisi tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, atau kalau dia berfatwa sesuatu mungkin terkait dengan negara tertentu. Ya, begitu harusnya. Karena itu kalau ada yang memberikan ketentuan umum, itu bukan hal yang cocok diucapkan seperti itu. Ini dari hal-hal yang hendaknya diperbaiki. Seorang muslim dan muslimah itu kewajibannya banyak. Ya.
yang masuk di urusan pemilihan kepala negara, di urusan politik, itu tidak semua orang masuk dalam hal itu. Tidak semua orang bisa berpikir ke sana. Itu ada orang-orang khususnya yang masuk di dalam hal yang seperti itu. Iya. Jadi itu bukan wewenang semua orang. Jadi kalau seorang bukan kerjaannya dia masuk ke situ, ini paling tidak mungkin dia akan berdosa pada sebagian hal. Karena itu hendaknya setiap orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang mungkin pada hari kiamat dia akan menyesal akan hal tersebut, atau pada hal-hal yang tidak ada manfaat baginya, tidak membawa untungnya keberuntungan di kehidupan dunianya maupun di kehidupan akhiratnya.